Oke, Edward, ini hasil dari proposal pengerjaan saudara ya. Akan saya berikan review terkait proposal yang sudah saudara kirimkan ke saya. Dari judul, pengaruh kualitas produk, harga, dan brand image terhadap daya minat beli. Daya minat beli ini gimana nih? Coba dicari tahu nih variabelnya ini sebenarnya apakah daya minat beli ataukah hanya cukup minat beli, dan coba cari rujukannya. Dan ini apa? FDR. Apa? Daya minat beli ban FDR. Oke, ban FDR pada pemakaian di kendaraan karyan. FDR ini merek atau singkatan ya? Kalau dalam judul itu sebaiknya tidak ada singkatan. Studi kasus pada karyawan PT Surya Raya Roberindo Industries. Oke, ini penulisannya gimana ya? Ini tata tulisnya harusnya ini kan geser begini ya, geser ke kanan nih, berantakan nih. Nanti diperbaiki. Nah, tata tulisnya berantakan, nanti silahkan dicek. Yang perlu digarisbawahi di sini Y-nya berarti kan ini ya, daya minat beli ini tadi. Daya minat beli ini Y, X1 di mana ada kualitas produk, X2 harga, dan di sini ada X3. Berarti kalau mengacu dari template yang sudah saya berikan itu, kita akan bahas Y-nya dulu. Oke, ban merupakan, kamu berangkatnya dari objeknya ya, yang berfungsi untuk mengurangi getaran dan bla bla bla. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, di dalam latar belakang kita tidak perlu menguraikan yang namanya objek penelitian. Pengaruh kualitas produk. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana sih membuat latar belakang itu. Harusnya kamu menjabarkan dari bagian Y-nya terlebih dahulu. Mana Y-nya? Y-nya di sini adalah ngomongin daya minat beli. Mana penjelasan terkait Y-nya pada paragraf 1? Ada nggak? Nggak ada. Paragraf 2. Kemudian sampai paragraf 3. Nggak ada penjelasan terkait Y-nya. Terus di sini apa yang saudara jelaskan berarti justru malah objek penelitiannya. Objek penelitian itu hanya lokasi ya. Yang artinya di sini saudara harus menjelaskan dari daya minat beli. Kenapa sih orang minat atau tidak minat membeli produk dari ban FDR ini? Kan harusnya begitu. Dan ada isu apa, fenomena apa, masalah apa. Di sini tidak tergambar. Masalahnya tuh nggak ada. Masalahnya apa? Nggak ada. Terus ngapain dilakukan penelitian? Itu pertanyaan saya. Kemudian tiba-tiba pengaruh kualitas produk terhadap daya minat beli. Ngomongin pengaruh kualitas produk terhadap minat beli. Ini kan berarti ngomongin kualitas produk di mana di sini X ya. Kemudian minat beli itu Y. Berarti ngomongin X terhadap Y. Terus kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba langsung dibahas seperti ini gitu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bahas kualitas produk terhadap minat beli. Yang artinya di sini tuh kamu perlu adanya prakata dari paragraf sebelumnya yang sering saya sampaikan itu ngomongin benang merah. Benang merah ataupun keterkaitannya. Coba deh saudara baca lagi deh penjelasan saya yang sudah saya share di link YouTube itu. Bagaimana sih cara membuat latar belakang yang baik? Dimulai dari mana dulu dan apa dulu yang harus dijelaskan. Faktor lain yang mempengaruhi daya minat beli. Nah, kenapa langsung faktor lain? Faktor lain ini berarti ngomongin X2. Sementara saudara di sini bahkan belum menjelaskan tentang masalah X1-nya atau isu X1 atau fenomena X1. Nggak ada. Tiba-tiba langsung ke masalah lain. Lah masalah X1-nya aja belum ada, terpaparkan kenapa tiba-tiba langsung membahas masalah lain, faktor lain gitu ya. Harusnya dijelaskan dulu dong masalah X1-nya. Kemudian faktor lainnya juga, faktor lainnya juga. Dari tata bahasa sistematikanya sebenarnya sudah lumayan ya, tapi di sini tidak ada penjelasan terkait permasalahan gitu. Coba deh didengerin lagi deh video materi yang sudah saya berikan. Ini udah pertemuan terakhir dan saya kira progres dari proposalnya belum ada ya. Ini bahkan dari tata tulisnya belum memenuhi standar yang sudah saya sampaikan. Kaitannya dengan daya minat beli.
pemakaian FDR wajib FDR digunakan kendaraan bla 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 dengan berbagai alasan pengaruhnya seperti kualitas produk. Ini dari sisi tata tulis belum apa ya, belum sesuai dengan template ataupun penjelasan sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. Dan tiba-tiba di sini ngomongin top brand index PES 2019 ini ngomongin apa? Ini kaitannya sama variabel apa ini? Dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan berdasarkan tabel 1.1. Apakah ini tabel ataukah gambar? Jadi penjelasannya harus mengacu dari sini. Berdasarkan gambar 1.1 atau berdasarkan tabel 1.1. Produk IRC masih mengungguli. Nah, ini kan berarti ngomongin perbandingan antara IRC sama FDR. FDR ini di bawah, RC di sini. Ya, berarti ini adalah fenomenanya yang harusnya kamu angkat. Ini adalah di bagian mana? Di bagian atas ngomongin Y-nya. Ini isu yang kamu angkat, harusnya dijabarkannya di awal di sini. Dan kita lihat ngomongin daya minat beli itu diukurnya pakai apa? Jika salah satunya daya minat beli itu dilihat dari tingkat penjualan ini ataupun dari top brand index ini juga, ya kamu harus merujuk mengacu dari teorinya siapa. Dan ingat ini tahun 2019, sekarang tahun 2022. Cari dong perbandingan per tahunnya dari 2019, 2020, 2021. 3 tahun lalu datanya itu harus terpapar di sini, harus terjelaskan. Enggak cuman 2019. Ini enggak bisa dijadikan rujukan jika begini. Hal yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian selain dari faktor isu yang diperlukan, ini apa? Isunya aja belum kamu angkat ya, belum ada alasan yang menguatkan bahwasanya kamu perlu melakukan penelitian ini. Bahkan hubungan X terhadap Y-nya belum ada ya. Kenapa sih kamu meneliti variabel ini gitu, yang artinya kenapa variabel X1-nya itu harga, brand image, kualitas produk gitu. Emangnya kenapa 3 variabel itu pengaruhnya terhadap daya minat beli konsumen gitu loh. Apa gitu. Ya, jika merujuk dari latar belakang ini saya kira belum ada ini ya, sesuatu yang bisa ditonjolkan untuk menjadi sebuah alasan penelitian belum terlihat. Ini ya, cara penulisan pengutipannya mana salah. Coba deh dibaca lagi deh. Bagaimana sih cara pengutipan buku panduannya coba. Rumusan masalah, manfaat penelitian, landasan teori nih. Tata tulisnya diperhatikan. Harga nih ya, dan harusnya ada enter, kalau enggak ini naik ke atas ke sini. Brand image, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini enggak begini ya, tapi ngomongin bagaimana X terhadap Y, kemudian nanti membangun hipotesis. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dibangun dari mana? Ini video penjelasannya udah saya jelasin. Nah, kamu mau pakai apa? Ini parsial, tidak parsial. Ini paham nggak apa bedanya parsial sama biasanya itu parsial pasangannya sama apa sih? Saya lupa. Ini nggak usah dipakai kayak gini. Ini dari mana sih sumber rujukannya? Kemudian kamu pakai one tail atau two tail, satu arah atau dua arah. Ini udah saya jelasin juga sebelumnya. Cari tahu. Berhubungan signifikan ini gimana sih? Lokasi, metode yang digunakan, populasi dan sampel. Populasinya berapa, sampelnya berapa, ini belum ada nih. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Jika populasinya tidak diketahui, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Cari tahu dong. Instrumen penelitiannya pakai apa? Rujukannya mana? Ini cari yang aslinya, jangan rujuk apa ya, dalam kutipan. Nih, tahun berapa sih Sugiono ini kok harus sampai dalam kutipan? Seingat saya beliaunya juga masih hidup loh, Prof. Sugiono ini.
Harusnya buku rujukan aslinya masih ada. Ini halamannya. Edward, kamu kebanyakan tidur nih, masih kacau nih punya kamu. Gimana bisa valid ini? Dari mana validnya? Kamu aja belum penelitian. Tahu valid dari mana? Aduh, kamu ini. Ini udah ada hasil penelitiannya nih. Kamu kapan penelitiannya? Ini kelihatan banget copy paste-nya nih. Kuesioner udah ada jawabannya. Kamu emang udah ini? Udah apa namanya? Udah bagi data. Ini loh, kan kamu udah ada indikator nih. Ceritain masalahnya berdasarkan indikator-indikator ini nih. Ini minat beli nih. Berarti kamu bercerita dari data yang kamu temukan di lapangan mengacu dari indikator-indikator ini gitu. Begitu juga kualitas, kemudian harga, brand image. Ini kutipan kamu banyak banget, tapi yang ada di daftar pustaka cuma segini. Yang lain kemana? Hilang. Kemana itu rujukan-rujukan yang kamu kutip? Jangan asal copy paste dong. Dicarilah sumbernya, rujukannya. Kalau semisal di sini ada kutipannya, nih di sini ya. Ya berarti di daftar pustaka harus ada ya. Nih, ini punya kamu polosan sekali nih. Masih banyak nih PR kamu, Edward.